Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K pada unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon dengan tema optimalisasi layanan informasi pengadaan barang jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Rosdiana, jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama pada unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Latar belakang dari disusunnya rencana aksi perubahan ini adalah pengadaan barang jasa merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam sektor publik maupun swasta. Dalam prosesnya, pengadaan ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa isu permasalahan yang sering muncul pada pengadaan barang jasa diantaranya 1. Informasi mengenai pengadaan barang jasa seringkali terbatas pada pihak-pihak tertentu. 2. Permasalahan pada sistem pengadaan secara elektronik atau yang disingkat SPSE. 3. Keterbatasan pengetahuan teknis. Tidak sedikit pelaku usaha atau perusahaan yang masih kesulitan mengunggah dokumen atau melakukan registrasi SPSE. Maka dari itu, dengan memberikan informasi yang maksimal, diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pelaku pengadaan. Maksud dan tujuan. Maksud disusunnya dari rencana aksi perubahan ini adalah 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pengenalan isu yang ada pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Adapun tujuan dari disusunnya rencana aksi perubahan ini adalah 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha tentang pengadaan barang jasa. 2. Mempercepat distribusi informasi tentang pengadaan barang jasa. 3. Memudahkan dalam mengakses informasi terkait proses pengadaan barang jasa serta berbagai kegiatan yang dilakukan. 4. Memastikan informasi pengadaan dapat diakses secara terbuka dan mudah oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berikut waktu dan tempat kegiatan rencana aksi perubahan ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 bertempat di bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Visinya adalah Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Sedangkan misinya adalah 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian P3K. Ruang lingkup manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan P3K. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN. Pada pasal 31, manajemen kepegawaian ASN minimal terdiri atas 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Pengadaan. 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi. 4. Pengelolaan kinerja. 5. Pengembangan talenta dan karir. 6. Pengembangan kompetensi. 7.
Pemberian penghargaan dan pengakuan. 8. Pemberhentian. Penilaian kinerja P3K berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pada pasal 35, penilaian kinerja terdiri dari 1. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. 2. Penilaian kinerja P3K dilakukan secara objektif, terukur, dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Indikator utama dalam penilaian kinerja meliputi pencapaian target kerja, disiplin, inovasi, serta kontribusi terhadap instansi tempat P3K bekerja. 3. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar dalam perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan, serta pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Berikut struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Selanjutnya, struktur organisasi bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Terdiri atas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik, serta para staf pendukung lainnya. Tupoksi P3K berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer pada pasal 8 ayat 2 sebagai berikut. 1. Mengelola katalog layanan teknologi informasi. 2. Mengelola permintaan dan layanan teknologi informasi. 3. Menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data. 4. Melakukan pengumpulan kebutuhan informasi. 5. Mengelola pengguna dan hak akses data. Tupoksi P3K berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah pada pasal 13 ayat 2 sebagai berikut. 1. Melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa, termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik dan infrastrukturnya. 2. Melaksanakan pelayanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik. 3. Memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang jasa. 4. Melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang jasa pemerintah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, rencana hasil kerja yang akan saya lakukan adalah kegiatan pertama, menyampaikan informasi pengadaan barang jasa melalui media online dengan tujuan kinerja, menyebarkan informasi tentang pengadaan barang jasa dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Dengan indikator pencapaian, terpenuhinya kebutuhan akses informasi yang real time dengan persentase keberhasilan 100%. Kegiatan kedua, menyediakan layanan bantuan atau helpdesk melalui LPSC support bagi pejabat membuat komitmen, pokja pemilihan, pejabat pengadaan, serta pelaku usaha dengan tujuan kinerja menyelesaikan tiket permasalahan yang ada pada SPSE dengan indikator pencapaian, penurunan jumlah keluhan atau masalah terkait informasi pengadaan dengan target penurunan mencapai 100%, serta membuat rekapitulasi laporan tiket permasalahan. Kegiatan ketiga, melakukan verifikasi akun Inaprok bagi non-penyedia dengan tujuan kinerja, tahapan yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data kepegawaian untuk dapat memberikan peran pengguna dalam akun Inaprok. Dengan indikator pencapaian, pengguna dapat berperan dalam akun Inaprok dengan target pencapaian 100%, serta membuat rekapitulasi laporan pengajuan akun Inaprok.
Kegiatan keempat, melakukan pendampingan rencana umum pengadaan kepada perangkat daerah dengan tujuan kinerja, memberikan arahan maupun informasi-informasi terkait penginputan RUP. Dengan indikator pencapaian, rencana umum pengadaan telah terinput 100%. Kegiatan kelima, membuat surat edaran tentang percepatan pengadaan dengan tujuan kinerja, menghimbau perangkat daerah agar pelaksanaan pengadaan sesuai dengan waktunya. Dengan indikator pencapaian, proses pengadaan dapat cepat terlaksana dengan target pencapaian 100%. Kegiatan keenam, membuat laporan hasil tender untuk ditujukan kepada perangkat daerah dengan tujuan kinerja, menginformasikan kepada perangkat daerah bahwa tender telah selesai. Dengan indikator pencapaian, 1 dokumen surat laporan hasil tender, serta membuat rekapitulasi laporan hasil tender sesuai 100%. Waktu perolehan rencana hasil kerja terhitung mulai dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Kesimpulan dan saran dari rencana aksi perubahan yang saya buat adalah, dengan berakhirnya laporan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi layanan informasi pengadaan barang jasa sangat penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Dengan menerapkan sistem berbasis teknologi yang modern, layanan ini dapat memberikan akses yang lebih mudah bagi semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi pengadaan barang jasa, optimalisasi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan aksesibilitas dan edukasi dengan memperbanyak sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan, memberikan tujuan untuk memperluas pasar bagi penyedia karena banyaknya ketidaktahuan dan ketentuan mengenai pembelian pemerintah yang dilaksanakan dalam pengadaan barang jasa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.